Jadi kadang-kadang laporan kemudian ditangkap, HP-nya disita, malah HP-nya itu yang diverifikasi. Iya. Pertanyaan saya, lah yang untuk mentersangkakan itu bukti apa? Jadi yang dikatakan penodaan di sini, yang mana yang dinodakan? Kalau dia punya referensi, dia punya ilmu, dia punya alasan. Ya banyak referensi lah yang menurut beliau itu yang bukan asli itu, beliau bisa buktikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya ada tamu yang penting, sangat penting, karena terkait dengan Ustadz Yahya Waloni dan juga sebelumnya kasus Syahgana Nainggolan, Ruslan Buton dan Anton Permana yang kebetulan sudah kita undang semua ya. Saya Yahya Waloni, Ustadz Yahya itu sebenarnya juga sudah akan datang sehari sebelum ditangkap, dijemput, maunya ke podcast ini sebenarnya. Tapi tidak ada Ustadz Yahya Waloni, ini ada lawyernya atau kuasa hukumnya. Beliau adalah Bung Abdullah Al-Katiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu kita. Keren jadas. Kita ini menarik sekali ya, mau ngomong tentang Ustadz Waloni ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin klarifikasi dulu sama Bung Al-Katiri ya. Saya panggil Bung ya. Boleh. Jadi kadang-kadang Bung, Bro. Kalau Bung itu masih ada harapan jadi presiden soalnya. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bung Al-Katiri resmi diangkat sebagai lawyernya Yahya Waloni. Iya. Saya panggil Yahya, panggil Ustadz Waloni, nggak apa-apa ya? Terserah. Oke. Kapan diangkatnya? Sebenarnya sih kemarin ya. Sebelumnya sih kami sudah menyiapkan kuasa karena kami dihubungi oleh beberapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh agama, kemudian dari Komnas Kemurtadan dan sebagainya untuk memegang kasus ini. Gitu. Karena kami juga di satu organisasi dengan beliau di Komnas Kemurtadan. Oh, ada Komnas Kemurtadan? Ada. Ya. Komisi Nasional Kemurtadan. Iya. Itu organisasi apa itu? Organisasi anti kemurtadan ya. Oh enggak, maksudnya itu organisasi civil society ya? Iya, civil society. NGO ya? Semacam itu. Oke. Lalu gimana jalan ceritanya tiba-tiba jadi kuasa hukum? Iya, karena dari keluarga itu minta saya dalam arti karena ada rekomendasi dari beberapa ustadz sehingga kami persiapkan kuasa waktu itu. Rekomendasi dari Pak Ustadz Waloni sendiri? Iya, dari beberapa ustadz karena beliau kan waktu ditangkap ini kan belum ada lawyernya. Iya, oke. Belum ada lawyernya, jam 18.00 itu kalau sekitar itu kan. Beliau masuk di mana? Dibawa ke Bareskrim. Kemudian berapa jam setelah itu ya beliau udah sakit sesak. Masalahnya begini, beliau itu sebelum ditangkap itu 4 hari sebelumnya itu baru keluar dari rumah sakit. 4 hari. Jadi bukannya karena ditangkap terus sakit, tidak. Memang beliau keadaan sakit. Saya udah tahu sih, karena sehari sebelum beliau ditangkap, dia janji mau datang ke podcast ini dan dia mengatakan dia lagi sesak juga dan menunjukkan gambar pemeriksaan jantung seperti itu. Oke, jadi persisnya tanggal berapa di hari Kamis ya kalau nggak salah. Hari Kamis ya, Kamis. Oke, Kamis ya. Jadi Sobat daerah sekalian, video ini diambil pada hari Minggu ya, soalnya muatnya nggak hari Minggu. Oke, berapa orang yang ditunjuk, Bung? Kami karena pada waktu itu kami belum siap ya, karena jadi mendadak ya. Ya kami beberapa orang, tapi yang daftar itu udah banyak. Udah banyak ya, makanya nanti sekitar mungkin 40 orang lah. 40 orang ya? 40 orang dari kami ya. Tapi yang sudah pegang surat kuasa? Awalnya ada surat kuasa yang menurut keluarga katanya ditunjuk dari dalam ya. Menurut keluarga dari Mabes Polri. Dari Mabes Polri, oke. Tapi karena keinginan dari Dewan Dakwah, kemudian dari beberapa itu adalah kami, kemudian disampaikan ke keluarganya. Pada waktu yang pertama itu tidak diketahui oleh keluarganya.
Hanya keluarganya keberatan gitu. Makanya dicabut. Terus walaupun di situ tertera tanda tangan Ustadz Yahya Waloni yang pertama. Tapi keluarga tanda posisi ya itu posisi beliau sakit dan sebagainya gitu. Jadi sekarang yang sudah memperoleh tanda tangan kuasa hukum berapa orang, Bung? Sekitar 40 lah. 40 ya? 40 itu sudah sekarang biasanya kan begini. Ya 40 ya, artinya begini, pada waktu itu sudah ditandatangani ya oleh Ustadz, beberapa orang juga ditandatangani karena waktu itu belum kami masukkan ya. Setelah kami masukkan kan 40. Nama-nama sudah ada. Intinya adalah satu surat kuasa 40 nama langsung sekalian sekitar itu ya. Itu dari organisasi atau dari perorangan? Sebenarnya yang banyak dari kami ya, Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Jadi IKAMI itu Ikatan Advokat Muslim Indonesia. Iya. Soalnya saya pernah diprotes oleh Sobat RH, katanya ya jangan primordial dong advokat Muslim bela Yahya Waloni. Maksudnya memang advokat Muslim dari IKAMI. Iya. Memang sebelum ada kejadian ini kan kami sudah ada. Jadi bukan mendadak dibuat, tidak. Bung Al-Katiri ketua IKAMI. Ketua umum IKAMI. Nah, IKAMI itu berdirinya kapan? Tahun berapa? Kira-kira 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun peristiwa, yang lalu. 2017 lah, sejak peristiwa Ahok apa dan sebagainya. Jadi sekitar memang organisasi gubernur DKI juga ya. Kisruh pemilihan juga ya. Jadi berarti IKAMI banyak mendominasi di 40 lawyer itu, kira-kira begitu ya. Ada juga yang berpartisipasi di luar IKAMI bergabung, kami welcome. Karena ini masalah keumatan ya. Jadi siapapun juga yang akan bergabung ya kami terima. Ya, artinya kami tidak membatasi, eksklusif gitu. Termasuk juga orang lain agama pun nggak ada masalah juga ya? Tidak. Ya? Tidak. Nggak boleh ya? Namanya Ikatan Advokat Muslim. Maksudnya untuk menjadi kuasa hukum kan nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Tapi kan sudah di dalam kuasa itu judulnya kan dibela oleh advokat IKAMI. Iya. Ikatan Advokat Muslim Indonesia ya. Bung, kalau boleh tahu ini buat pemirsa ya, buat Sobat Era sekalian, kasus yang dikenakan itu apa saja dan undang-undang apa aja yang resminya, dan apakah itu baru pernyataan sepihak atau memang sudah ditersangkakan dengan pasal atau ayat itu? Ya, karena ditangkap ya pasti tersangka ya. Ya, nggak mungkin orang ditangkap belum tersangka ya. Sebenarnya pasal yang dikenakan itu ya pasal yang sering digunakan ya, khususnya masalah pelanggaran IT ya. Ya, khususnya pasal 28 ayat 2 itu. Ya, yang dijuntukan ke Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, yaitu pasal 45A itu. Ya, dijuntukan ke sana. Nah, saya mau bacakan dulu ya kepada 45 ayat 2 ya. Pasal 45 ayat 2. Iya, jadi pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Iya, termasuk penistaan 156A huruf A. Nanti saya bacakan dulu yang pertama dulu ya. Jadi Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE ini kan ada perubahannya sekali ya. Jadi Undang-Undang nomor berapa, Bung? 28. Undang-undangnya. Iya, nomor 11 tahun 2008. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan kemudian perubahannya nomor 19 tahun 2016. Jadi saya selalu lupa 11 2008, 19 2016. Nah, ini pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Jadi kita anggap Undang-Undang ITE itu dua undang-undang itu gabung jadi satu ya, anggap saja begitu. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan. Ya. Dan ini adalah pasal yang sering digunakan. Termasuk kepada Gus Nur kemarin.
Semua, hampir semua. Iya. Gus Nur, Anton Permana dan sebagainya, Jumhur dan sebagainya. Tapi kalau Saganda tidak ya. Saganda murni Undang-Undang Nomor 146. Oke. Iya. Tidak ada penyebaran. Santai. Soalnya pemirsa belum tentu paham. Jadi nanti kita kata satu-satu ya. Iya. Jadi pasal 28 ayat 2 ini soal ujaran kebencian. Iya. Tadi selain pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian juga pasal 156A, penistaan agama pasal 156A huruf A. Ya, KUHP ya. KUHP. Oke, nah ini ya. Pasal 156A KUHP ini adalah ya. Jadi memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Jadi ini adalah pasal penodaan agama atau pasal mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Orang sering menyebutnya penistaan ya. Padahal tidak ada istilah penistaan, tapi adanya penodaan agama. Iya. Kalau yang pertama ancaman hukumannya 6 tahun tadi ya. Iya. Berdasarkan pasal 45A-nya. Iya. Yang kedua ancaman hukumannya 5 tahun. Iya. Sebagaimana dikenakan kepada Ahok ya. Ahok kan pasal 156A ya. Tapi yang diputuskan waktu itu 156 yang 4 tahun. Ahok. Enggak. Bukan diputuskan, dituntut oleh jaksa 156. Enggak, pasal 156A dituntut waktu itu. Oh, bukan, putusannya. Tuntutannya 156 dari jaksa. Oh, dari jaksa 156 tapi putusannya 156A. Iya, itu sehubungan dengan karir politik itu masalahnya. Gitu. Karena yang 1 4 tahun makanya itu ya bisa dikatakan ultra petita, itu hakim mengambil petita ganda. Oke. Jadi yang diambil dari dakwaan bukan dari tuntutan itu oleh hakim. Oke, karena waktu itu ributnya antara pasal 156 dan 156A. Iya. Karena pasal 156 cuma 4 tahun maksimal. Kalau 4 tahun karir politik kita masih selamat. Ya. Kalau 5 tahun nggak selamat. Selesai udah. Termasuk Habib Rizik kalau dianggap salah, selesai dia. Iya, termasuk Saganda. Anton Permana. Saganda kalau kena 14 ayat 1 yang ancaman hukuman 10 tahun. Iya, selesai dia. Iya. Makanya dikenakan pasal 15 yang ancaman hukumannya 2 tahun maksimal. Oh, dia masih selamat karir politiknya. Iya. Ya, karena mungkin itu jalan tengah yang diambil. Ancaman hukumnya cuma 2 tahun. Iya. Oke. Kalau pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun seperti Habib Rizik tamat karir politik. Iya, tapi tuntutannya sama dengan Habib. Sama HRS sama-sama 6 tahun. Iya, tapi 6 tahun yang Habib diputus 4 tahun. Iya, tapi diputuskannya dia pasal 15. 4 tahun. Ya, Saganda 10 bulan. Oke. Jadi saudara sekalian harus pelan-pelan soal bicara pasal ini. Intinya adalah Habib Rizik dan Syahganda itu sama, dituntut dengan pasal yang sama, tapi putusannya berbeda. Habib Rizik tetap stay di pasal 14 ayat 1 dengan ancaman hukuman 10 tahun dan jadinya 4 tahun. Syahganda meleset dia. Jadi ancamannya tuntutannya 14, tuntutannya 6 tahun. Maksudnya tuntutannya 14 ayat 1. Yang diputuskan 15. Oke. Gitu ya, dan cuma 10 bulan. 10 bulan. Oke, kalau boleh disinggung soal Ustadz Yahya Waloni ini, apa observasi dan evaluasi sementara dari Bung Al-Ghatiri melihat kasus ini? Ada 2 kasus, ujaran kebencian dan penodaan agama. Oke, silakan. Pasal 28 ayat 2 itu adalah penyebarannya. Siapa yang menyebarkan maka dikenakan dan Ustadz tidak menyebarkan. Bisa dipastikan ya? Iya dong, dia yang di film. Iya kan, dia tidak menyebarkan. Maksudnya dia nggak punya YouTube sendiri? Tidak. Jadi satu, baik yang mengambil maupun yang menyebarkan bukan Ustadz. Oleh sebab itu saya juga bingung kenapa dikenakan pasal itu gitu loh. Dan itu juga ada pernyataan. Ya, di dalam pasal itu ada istilah sengaja dan tanpa hak. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Sengaja dan tanpa hak. Jadi jika seorang dai dia berbicara di masjid dan sebagainya, dia berhak. Contohnya ada ustadz yang berbicara hukum kisos bahwa orang bunuh harus dibunuh dan sebagainya, tapi di masjid
dia bercerita hukum Islam, hukum Al-Quran, tidak bisa dikatakan itu ujaran kebencian. Ya, dan itu tidak bisa dipisahkan. Seperti Alfian Tanjung kemarin itu, kenapa dia lolos itu diantaranya itu dia berhak karena dia pengkaji kan. Bahkan 25 tahun dia mengkaji itu kan. Ya, itulah salah satu alasan kenapa dia bebas waktu. Ustadz Alfian Tanjung ya? Iya, yang waktu itu kan dilaporkan oleh satu partai tertentu lah. Dilaporkan karena? Ya karena dianggap ngomong soal PKI itu ya? Yang 85% bla bla itu. Iya. Jadi ada partai tertentu yang tersinggung. Iya. Dan dia melapor dan itu resmi partai tersebut yang melaporkan. Gitu. Dan dianggap melakukan ujaran kebencian. Iya. Semacam fitnah dan sebagainya. Tapi masuknya ke pasal 28 ayat 2 itu ya. Tapi saya sebenarnya pasal 28 ayat 2 itu Bung ya. Ini kan kita diskusi juga. Iya. Nggak masuk tuh kalau partai politik itu sebagai golongan kalau menurut saya. Sebenarnya iya. Karena kan SARA berdasarkan kan jadi jangan diputus. Iya. Jadi kan penyebaran kebencian terhadap individu berdasarkan SARA atau golongan atau kelompok yang berdasarkan SARA. Suku bukan kan partai politik pasti kan, agama bukan, ras bukan. Nah, apakah dia golongan? Menurut saya bukan golongan untuk partai politik. Memang demikian, karena begini, bisa saya katakan bahwa pasal 28 itu adalah lex spesialis dari 156 tadi. Iya. Nah, di dalam 156 jelas disebut yang dimaksud golongan di pasal itu adalah golongan penduduk sesuai dengan hukum tata negara. Iya. Contohnya Timur Asing atau Eropa atau secara turunan ya, Arab, Cina dan sebagainya gitu. Ya, itu sebenarnya yang dimaksud golongan di dalam KUHP. Iya. Ya kan? Ya, seharusnya yang namanya SARA itu, yang nama golongan itu. Ya. Makanya ada satu putusan yang mengatakan bahwa itu sama, setiap kelompok itu adalah merupakan golongan. Lah ini ya perlu dipertanyakan. Ya. Karena KUHP sendiri kan tidak dihapuskan di situ, masih tidak. Saya juga misalnya Gus Nur ya. Saya menganggap bahwa nggak cocok juga kalau dikenakan pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian yang berdasarkan SARA itu. Karena saya menganggap organisasi keagamaan itu bukan golongan. Iya. Karena organisasi keagamaan itu kita bisa come and go. Golongan itu ya yang agak gifted lah. Iya. Tapi kalau bisa kita come and go rasanya bukan golongan. Kita kan boleh memilih kan? Iya betul. Apalagi partai politik. Oke, itu another story. Jadi dia digunakan pasal 28 ayat 2. Iya. Gimana? Kalau menurut saya begini, beliau ini kan mu'alaf ya. Mu'alaf. Tadinya tahun berapa masuk Islam? Saya tidak tahu persis. Cuma yang jelas dia itu mu'alaf. Sebelumnya itu dia kan beragama Kristen kalau nggak salah ya. Kristen ya. Beragama selain Islam. Kita nggak tahu persis. Dia sebut itu waktu itu ya kan dia agama Kristen dan sebagainya. Kemudian dan dia pun juga seorang ahli di bidang agamanya itu. Bahkan pernah mendirikan gereja di Irian dan sekolah di Irian dan sebagainya masalah itu. Ya kan beliau itu teologi juga gitu, ahli agama gitu. Sehingga dia tahu persis gitu apa yang ada di situ, kemudian di Al-Qur'an dan sebagainya gitu. Itu kalau suatu perbandingan contohnya di dalam eksklusif di masjid. Apa artinya bukan heterogen ya, iya kan? Itu saya pikir sah-sah saja. Karena kalau ditujukan kepada audiens yang sifatnya homogen. Iya, makanya itu saya bilang kalau seandainya agama sudah dijadikan pidana ya di sini, mungkin kacau ini negara gitu loh. Karena pasti beda. Ya kan? Seperti ada yang mengatakan Allah itu Tuhan itu tidak beranak, yang satu bilang beranak dan sebagainya. Itu kalau saling tuduh dan sebagainya berbahaya juga dalam begitu. Ya kan? Dan sebenarnya yang menyebarkan itu siapa?